Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa semuanya yang berbahagia, pada kesempatan ini, pada video ini, saya ingin mengajak Anda semuanya untuk belajar melukis grafik fungsi mutlak dengan menggunakan teknik garis bilangan. Baik, kita awali dari soal nomor 1. Tentukan grafik fungsi berikut. Y sama dengan dalam tanda mutlak X plus 6 plus dalam tanda mutlak X min 8 min 18. Baik, pertama-tama kita perhatikan ada dua buah tanda mutlak pada fungsi ini. Nah, dua tanda mutlak ini nanti yang menyebabkan pada garis bilangan ini yang Anda lihat muncul dua pembatas. Nah, batas pertama adalah pembentuk nol untuk salah satu dari bagian yang bertanda mutlak. Dalam hal ini adalah X plus 6. Pembentuk nolnya adalah min 6. Pembentuk nolnya adalah min 6. Nah, kita tampilkan di situ min 6 pembentuk nolnya. Pembentuk nolnya min 6, maka akan muncul di atasnya min 6 ada min 4. Min 4 itu adalah nilai dari Y. Jadi nilai Y ketika X sama dengan min 6. Berikutnya pembentuk nol yang kedua adalah pembuat nol dari X min 8. Maka pembatas kedua adalah 8. Nah, itu. Pembatas kedua adalah 8. Nilai Y ketika X sama dengan 8. Dalam hal ini adalah min 4. Min 4 juga sama dengan ketika X sama dengan min 6. Baik, kita lanjut. Berikutnya kita akan mengisi interval pertama. Interval pertama itu adalah yang area yang ada di sebelah kirinya min 6. Ini kita sebut interval pertama, ditandai dengan penomoran angka Romawi 1. Kemudian yang kedua ada penomoran dengan angka Romawi 2. Ini kita sebut dengan interval 2. Penomoran dengan angka Romawi 3 kita sebut dengan interval 3. Baik, kita masuk ke interval 1 dulu. Di interval 1 itu ciri khasnya seperti yang pernah kita pelajari, bahwa di interval 1 semua variabel X bertanda negatif. Semua variabel X bertanda negatif sehingga X plus 6 menjadi min X min 6 dan X min 8 menjadi min X plus 8. Nah, seperti ini ya. Nah, ini min X min 6, min X plus 8. 18-nya tetap tidak mengalami perubahan tanda. Kita masuk ke interval kedua. Di interval kedua itu berbeda dengan interval pertama. Di interval kedua, nilai yang ada di sebelah kanannya batas itu nilai X-nya berupa tanda menjadi positif. Jadi variabel X yang ada di sebelah kanannya tanda harus bervariabel positif. Min 6 ini adalah miliknya X plus 6. Maka X plus 6 pada variabel 2. Pada interval 2, variabel X-nya positif. Sedangkan X min 8 pada interval 2, variabel X-nya bertanda negatif. Seperti ini. Nah, X plus 6 bertanda positif
untuk variabelnya, sedangkan X min 8 mengalami perubahan tanda pada interval 2 menjadi min X plus 8. Kenapa min X plus 8? Karena dia berada di sebelah kirinya pembatas miliknya. Pembatas milik X min 8 adalah 8. Karena dia berada di sebelah kirinya pembatas, maka X min 8 akan mengalami perubahan tanda pada variabelnya menjadi min X plus 8. Masuk ke interval 3, jadi interval paling kanan dalam hal ini, maka semua variabel X yang berada di interval paling kanan, maka variabel X-nya bertanda positif. Seperti ini. Jadi X-nya bertanda positif. Nah, sampai di sini, ini sudah masuk di setengah selesai sudah ya, sudah hampir selesai. Tinggal mengsederhanakan semua bagian yang ada di ruas kanan. Kita mulai dari interval 1, bagian yang di ruas kanan kita sederhanakan. Jadi begini. Jadi min X min 6 ditambah min X plus 8 dikurangi 18, kita sederhanakan menjadi min 2X min 16. Itu adalah di interval 1. Sedangkan di interval 2, ini kita sederhanakan, semua bagian yang ada di ruas kanan kita sederhanakan menjadi min 4. Sekarang yang di interval 3. Di interval 3 kita sederhanakan menjadi Y sama dengan 2X min 20. Nah, itu. Nah, setelah kita selesaikan untuk setiap ruasnya, setiap intervalnya, maka di sini akan muncul di interval 1 ada ringkasannya Y sama dengan min 2X min 16, Y sama dengan min 4, dan yang ketiga adalah Y sama dengan 2X min 20. Nah, di sini 3 ringkasan ini nanti yang akan menuntun kita untuk membuat sketsa grafiknya. Bagaimana kita melukis grafiknya. Nah, pertama-tama kita akan tentukan titik beloknya. Titik belok yang pertama itu ditentukan oleh ini nanti. Min 6, min 4. Kita buat min 6, min 4. Jadi titik beloknya nanti ada di sini. Titik belok yang kedua adalah 8, min 4. 8, min 4. Nah, ini. Nah, setelah itu kita lukis grafiknya. Nah, lukis grafiknya itu nanti seperti apa? Kalau sudah kita tentukan titik beloknya ada di 2 titik ini, kita lihat ketika interval. Ini nanti yang akan menuntun kita untuk melukis grafik. Pada interval pertama, diperoleh Y sama dengan min 2X min 16. Ini variabel X-nya bertanda negatif. Nah, kalau variabelnya bertanda negatif, maka dilihat dari arah kiri ke kanan, nanti kurvanya turun. Jadi dari kiri ke kanan turun. Setelah itu di interval 2 nanti di sini, di antara kedua titik belok ini nanti adalah interval 2. Karena berupa konstanta, maka garisnya adalah garis datar. Sedangkan di interval 3, variabel X-nya bertanda positif, maka kurvanya akan naik. Nah, jadi nanti
kurvanya bentuknya adalah turun, datar, naik. Nah, kita lihat ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Turun, datar, naik. Turunnya ini adalah persamaan dari garis yang menurun ini adalah min 2x min 16, sedangkan garis yang datar itu adalah min 4, sedangkan yang naik itu adalah y sama dengan 2x min 20. Nah, untuk melukis grafik pada soal 1 sudah tuntas, sudah selesai ini ya. Tapi biasanya kita diminta untuk menentukan titik potong dengan masing-masing sumbu. Titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Nah, kita lihat. Ini ada pada garis pertama, garis yang dilukis dari interval 1, yaitu garis Y sama dengan min 2x min 16, memotong sumbu X. Di titik mana mereka memotong sumbu X? Nah, untuk menentukan titik potongnya, kita tentukan berapa nilai X agar Y-nya 0. Berapa nilai X agar Y-nya 0. Maka nilai X-nya adalah min 8. Berarti nanti adalah min 8. Kemudian yang tengah, berapa nilai X-nya? Nah, karena ini Y sama dengan min 4, maka nilai X-nya pasti, nilai Y-nya maksud saya, nilai Y-nya pasti min 4. Ini nilai X-nya min 8, ini nilai Y-nya min 4, sedangkan yang paling kanan, titik potong dari garis ketiga dengan sumbu X adalah berapa nilai X yang menyebabkan Y sama dengan 0. Dia adalah 10. Berarti nanti min 8, yang di sebelah sini adalah min 4, yang sebelah sana adalah 10. Coba kita tampilkan. Nah, min 8, min 4, dan 10. Nah, selesai untuk soal nomor 1. Nah, untuk memperkuat pemahaman Anda, akan saya lanjut ke soal-soal berikutnya. Baik, Anda cermati sejenak sebelum kita beranjak ke soal yang kedua. Baiklah, kita hapus dulu uraian jawabannya. Kita pindah ke soal nomor 2. Ini soal nomor 2 ini ya. Y sama dengan X plus 2 dalam nilai mutlak dikurangi dalam nilai mutlak X min 6 plus 2. Nah, pertama-tama kita buat pembatas. Ada dua buah pembatas itu, yaitu pembatas pertama min 2, pembatas kedua adalah 6. Kita buat pembatasnya min 2 dan yang kedua adalah 6. Min 2 dan 6. Semua yang ada di interval 1 ya. Jadi nanti semua nilai yang ada di interval 1, variabel X-nya harus bertanda negatif. Baik, kita tampilkan. Nah, ini ya. X plus 2, X-nya berubah tanda menjadi min X, maka konsekuensinya plus 2 juga ikut berubah menjadi min 2. Kemudian X plus 6, variabel X-nya berubah menjadi min X, maka min 6 berubah menjadi plus 6. Sedangkan 2-nya tetap di
tidak mengalami perubahan. Kita lanjut ke interval kedua, yaitu interval yang berada di sebelah kanannya pembatas pertama dan di sebelah kirinya pembatas kedua. Karena berada di sebelah kanannya pembatas pertama, maka bagian yang ada di tanda mutlak pertama yaitu X plus 2 akan kembali ke posisi variabel X-nya bertanda positif. Ini variabel X-nya bertanda positif, sedangkan variabel X untuk X-6 tetap negatif. Jadi X-6, X-nya tetap bertanda negatif, karena dia berada di sebelah kiri pembatas miliknya. Pembatas miliknya X-6 adalah 6. Oleh karena itu, X-6, variabel X-nya harus bertanda negatif, sehingga menjadi min X plus 6. Plus 6 itu adalah konsekuensi dari min 6 harus ikut berubah tanda menjadi plus 6. Kemudian di interval paling kanan, semua variabel X-nya harus bertanda positif. Ini menjadi seperti ini. Nah, itu. Berikutnya, di interval 1 akan kita sederhanakan semua bentuk yang ada di ruas kanan. Kita sederhanakan. Jadi X sama dengan min 6. Kemudian di interval 2 kita sederhanakan bentuk yang ada di ruas kanan, sehingga menjadi Y sama dengan 2X min 2. Di interval 3 Y sama dengan 10. Nanti gambarnya datar, naik, datar. Jadi datar dulu ya, datar, naik, datar. Kita lukis dulu titik belok pertama. Titik belok pertama ada di sebelah sini. Titik belok yang kedua yaitu 6,10. Yang ada di sebelah sana nanti. 6,10. Nah, karena nanti datar berarti dari sini, dari arah kiri ke kanan, datar. Kemudian naik, datar. Baik, kita tentukan kurvanya. Nah, seperti itu. Datar, naik, datar. Yang ketiga, kita tentukan titik potong dengan masing-masing sumbu. Titik potong dengan sumbu Y dan titik potong dengan sumbu X. Coba Anda tebak titik potong dengan sumbu Y. Ditentukan oleh garis pada interval 2, yaitu Y sama dengan 2X min 2. Ya, garis pada interval 2 adalah 2X min 2. Berapa nilai Y ketika X-nya 0? Nilai Y ketika X-nya 0 itu menentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, sedangkan titik potong dengan sumbu X, berapa nilai X ketika Y-nya 0? Adalah 1. Berarti yang di bawah nanti adalah ketika X-nya 0, maka Y-nya min 2. Jadi ini adalah 0, min 2. Titik potong dengan sumbu X adalah 1,0. Kita tentukan. Nah, min 2 itu diperoleh dari berapa nilai Y ketika X-nya 0 pada garis di interval 2 ini. Sedangkan 1 diperoleh dari berapa nilai X ketika Y-nya 0. Itu 1. Peroleh dari sini. Baik, itu contoh soal kedua. Jika Anda belum merasa puas,
Anda boleh bertanya melalui YouTube Premiere yang akan saya upload nanti. Saya kira itu para siswa semuanya, semoga video yang saya buat ini membawa manfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.